Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Rizik Syihab dilaporkan polisi terkait provokasi hasutannya tentang perang, dan mudah-mudahan laporan ini segera ditindaklanjuti oleh polisi dan bersiaplah Rizik Syihab untuk kembali mendekam di dalam penjara. Siapakah yang melaporkan Rizik Syihab? Yang pertama kita pantau adalah PWI LS Kabupaten Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, berikut ini statement PWLS Banyuwangi pasca melaporkan Rizik Syihab. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Perjuangan Manusia Indonesia dan Laskar Sabila Kabupaten Banyuwangi telah membuat laporan kepada Polresta Banyuwangi terkait dengan pernyataan dan kemudian yang dilakukan oleh Muhammad Rizik Syihab yang telah melakukan penghasutan selaku tindakan lewat media dan disiarkan secara umum lewat YouTube. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menegakkan supervisi hukum dan juga mencegah hal yang bisa kita inginkan, makanya kami membuat laporan ke Polresta supaya alat negara bisa segera melakukan langkah-langkah hukum agar supaya tidak terjadi gejolak. NKRI Pancasila harga mati. Oke ya, selamat kita dukung untuk PWI LS Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Yang belum tahu provokasinya Rizik Syihab, saya kasih tahu. Jadi sekitar 3 hari sebelum Idul Fitri, beberapa hari yang lalu, Rizik Syihab memprovokasi jamaahnya, mengancam akan mengobarkan perang melawan pihak-pihak yang hari ini mengkritisi para habaib, yang mengkritisi nasab Habib, yang mengkritisi tentang segala macam pembelokan dan kegaduhan Habib Ba'alawi. Rizik Syihab mengaku sudah melaporkan ke polisi tapi tidak ada tindak lanjut gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian Rizik Syihab marah dan mengancam akan mengobarkan perang melawan masyarakat pihak yang mengkritisi Habib itu, yang disebut sebagai ormas monyet, kelompok monyet, didukung oleh jenderal monyet. Nah, oleh karena itu menurut saya apa yang diprovokasikan, disemburkan oleh Rizik Syihab itu bukan hanya persoalan provokasi perang, menebarkan perang yang nyata-nyata sangat berbahaya, bisa memicu bentrokan horizontal antar sesama anak bangsa. Akibat dari provokasi Rizik Syihab ini terjadi persekusi di Karanganyar. Kemudian kemarin baru saja di rumahnya Mbak Mufid oleh orang-orang pendukungnya Rizik Syihab. Bahkan hari ini, hari Senin 14 April 2025, para pendukungnya Rizik Syihab dari FPI Soloraya, Klaten, bertemu dengan Mbak Mufid di kantor Kesbangpol. Pendukungnya Rizik Syihab ini masih menyombongkan diri, bahkan meminta Mbak Mufid untuk minta maaf, untuk islah. Kalau tidak maka Syihab juga akan meladeni dengan perang, sesumbar bahwa dia pernah mimpin perang di Poso katanya. Loh, yang islah siapa, yang minta maaf siapa, yang provokasi siapa? Kok Mbak Mufid yang suruh islah? Kok Mbak Mufid yang suruh minta maaf? Yang provokasi kan Rizik Syihab. Rizik Syihab ini yang mestinya minta maaf, yang mestinya diminta untuk islah agar tidak provokatif lagi, agar tidak menebarkan permusuhan yang membahayakan anak-anak bangsa. Gitu. Makanya ini kita dukung penuh PWI Laskar Sabila Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang telah melaporkan Rizik Syihab ke polisi atas provokasi di YouTube-nya itu. Dan semua saya kira yang ngikutin polemik ini tahu, dan tentu itu tidak boleh dibenarkan. Tidak ada satu orang pun, pihak manapun yang boleh memprovokasi, mengobarkan, mengumumkan perang kepada rakyat Indonesia. Provokasi itu akan
sangat berbahaya, memicu clash horizontal antara pihak yang pro dan kontra. Itu tidak boleh terjadi. Aparat harus bertindak tegas. Memproses ini, tangkap Rizik Syihab, bukti nyatanya, faktanya terpampang jelas, bisa dilacak, bisa dilihat. Kalau tidak ditindak, provokasi model begini nanti akan pecah pertumpahan darah perang saudara. Apakah harus menunggu perang saudara dulu? Apakah harus menunggu pertumpahan darah dulu antar sama anak bangsa? Tentu tidak kan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, caranya mencegah bagaimana? Sumbernya provokatornya ini. Ya sumbernya ini harus ditangkap. Gus Dur sudah sejak lama tangkap itu Rizik Syihab. Selesai. Karena lagi-lagi dia. Ya ini nggak kapok-kapok, padahal sudah pernah dipenjara. Apakah ini mau dipenjara lagi? Allah bisawab. Mudah-mudahan agar provokasi bisa dihentikan, agar tidak lagi ada potensi kericuan, clash horizontal antar sesama anak bangsa. Mbah Mufid itu hanya merespon tantangan provokasi perangnya Rizik Syihab. Kalau suruh minta maaf, lo ya minta maaf Rizik Syihab itu. Minta maaf kepada siapa? Kepada seluruh bangsa Indonesia, ke pemerintah Indonesia, kepada anak-anak bangsa. Itu bukan hanya provokasi kemarin, tapi sejak provokasi dulu. Hina-hinaan yang dulu tuh pernah menghinakan, mencaci maki Gus Dur dengan mengatakan buta mata, buta hati, mencaci maki presiden kita, Jokodok, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh kita dikatakan dajjal. Papahan kayak gitu dibiarkan saja. Maksudnya apa gitu loh. Kita sebagai pemilik Nusantara ini, anak-anak bangsa, tidak inginlah bergerak sendiri. Kita tidak ingin melihat publik, anak-anak Nusantara tidak sabar kemudian bergerak dengan caranya sendiri. Nah, agar itu tidak terjadi, maka aparat keamananlah yang diberikan amanah oleh negara ini, oleh undang-undang ini untuk menindak pelanggaran-pelanggaran hukum. Polisi diberikan amanah, digaji oleh negara untuk bisa menjamin keamanan bangsa dan negara di dalam negeri ini atas pelanggaran pidana-pidana yang bisa mengancam, bisa menimbulkan kegaduhan. Tidak bisa dibenarkan siapapun mengumumkan perang. Hanya presiden di Indonesia ini yang punya otoritas mengumumkan perang terhadap rakyat Indonesia atas musuh bangsa. Rizik Syihab bukan siapa-siapa di negara ini, tidak boleh mengumumkan, mengobarkan perang. Ya, apalagi dia hanya seorang keturunan pengungsi dari negara asing, Yaman. Sama sekali tidak boleh. Sama sekali ngawur, sama sekali kurang ajar menurut saya. Berani-beraninya memprovokasi, menghasut anak-anak Nusantara untuk saling berbenturan, clash horizontal. Ini tidak boleh dibiarkan. Provokasinya Rizik Syihab tidak hanya menyinggung kita semua warga sipil, tapi sangat menyinggung, menyakiti jenderal-jenderal kita. Walaupun dia tidak menyebutkan secara vulgar namanya jenderal siapa, tapi saya kira kita semua paham, saya kira jenderal-jenderal juga paham maksud yang dimaksudkan oleh Rizik Syihab ini. Jenderal siapa yang dituduh sebagai jenderal monyet oleh Rizik Syihab. Ini keterlaluan sekali. Seorang keturunan bangsa asing, keturunan imigran zaman, berani-beraninya menghinakan jenderal kita dengan sebutan jenderal monyet. Kalau tidak tersinggung keluarga besar jenderal dan para prajurit kita atas provokasi ini, artinya Anda hubul watonya, rasa handar beninya, rasa bangganya dengan atribut kejenderalan, dengan atribut keprajuritan kita dipertanyakan. Kalau tidak tersinggung dengan provokasinya Rizik Syihab itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.